Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik-baik, dalam kondisi sehat. Kiranya semua dalam kondisi yang fit dan tetap menjaga jarak sosial dengan orang-orang di sekitarnya untuk mengurangi laju penularan COVID-19 sehingga kita bisa segera keluar dari situasi seperti ini dan kembali ke kehidupan kita yang biasanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang cukup banyak. Kiranya saya bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat sehingga teman-teman tidak harus menonton video dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke, pertanyaan pertama terkait dengan apa yang dimaksud dengan chance outcome. Outcome yang dimaksud di sini adalah hasil dari trial, hasil dari percobaan. Nah, hasil dari percobaan ini harus terkait dengan chance, harus terkait dengan probabilitas. Artinya, chance outcome menggambarkan segala macam hasil dari percobaan-percobaan yang menghasilkan probabilitas. Misalnya, yang paling konkret adalah melempar koin. Lemparan koin itu adalah salah satu contoh chance outcome. Kemudian, ketika kita mengambil data di lapangan, itu juga hasil dari data lapangan itu adalah chance outcome. Baik, saya pikir jawaban yang diberikan di sini sudah cukup baik, sehingga kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan kurva densitas. Mengapa kurva densitas selalu berada di atas garis X dan mengapa area di bawahnya selalu bernilai 1? Mengapa selalu berada di atas garis X? Karena kurva densitas seringkali menggambarkan densitas, atau mungkin yang paling mudah dibayangkan itu adalah menggambarkan frekuensi atau menggambarkan probabilitas. Karena frekuensi tidak pernah memiliki nilai negatif, demikian juga dengan probabilitas yang nilainya selalu di antara 0 dan 1. Nah, hal ini yang kemudian membuat kurva densitas tidak pernah memiliki nilai negatif atau tidak pernah berada di bawah garis X. Karena kalau dia berada di bawah garis X, artinya dia memiliki nilai negatif. Kemudian, area di bawahnya selalu bernilai 1, itu karena dua hal. Pertama adalah konsensus dari para ahli bahwa area di bawah kurva normal itu sama dengan 1. Yang kedua, area di bawah kurva normal itu seringkali juga menggambarkan probabilitas. Karena nilai probabilitas itu bergerak antara 0 dan 1, maka area di bawah kurva normal secara umum, secara total begitu, itu adalah sama dengan probabilitas dari sample space atau probabilitas dari kemungkinan kemunculan dari semua kemungkinan yang ada, sehingga bernilai 1. Saya pikir jawaban-jawaban yang diberikan juga sudah sangat baik menggambarkan hal ini. Berikutnya terkait dengan probabilitas kompetisi Indonesian Idol. Pertanyaan ini saya pikir sangat menarik. Hanya saja buat saya pribadi, pertanyaan ini tidak cukup jelas, belum cukup jelas. Kalau saya baca ulang, bisakah saya diberitahu probabilitas yang seperti apa yang dicari terkait kompetisi Indonesian Idol tersebut? Saya masih tidak bisa berpikir tentang arah dari pertanyaan ini. Tapi mungkin ya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Baik, yang pertama adalah apakah menjadi juara dalam kompetisi Indonesian Idol itu merupakan fenomena yang bersifat random, sehingga kita bisa menanyakan tentang probabilitasnya. Nah, apakah kompetisi ini merupakan fenomena random? Saya pikir tergantung dari sudut pandang siapa yang menanyakan hal tersebut. Misalnya, meskipun segala sesuatunya sudah di arrange gitu, oleh panitia, tetapi bagi si pengamat, bagi penonton misalnya, outcome atau hasil dari kompetisi ini tetap sesuatu yang tidak dapat
prediksikan sebelumnya. Artinya siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah, siapa yang akan menjadi juara, itu tidak dapat ditentukan. Meskipun dalam kita bisa membuat model untuk mengira-ira seperti apa bentuk distribusi dari hasil atau siapa yang akan menjadi pemenang kompetisi ini. Oleh karena itu, fenomena ini menurut saya dari sudut pandang penonton itu dapat dilihat sebagai fenomena random, karena dia hasil individualnya tidak dapat diprediksi, tidak dapat ditentukan sejak awal, dan bisa memiliki distribusi probabilitas tertentu. Nah, tentu saja kalau kita melihat, maka siapa yang akan menjadi pemenang itu tergantung atau dependen terhadap beberapa faktor. Atau kalau misalnya saya bisa tunjukkan di sini, probabilitas untuk menang dalam kompetisi Indonesian Idol itu ditentukan oleh banyak faktor, misalnya favoritisme juri, atau mungkin juga banyaknya pendukung. Selain itu masih ada banyak hal lain, misalnya bakat peserta dan lain-lain. Nah, setelah semuanya ini, kita masih tetap tidak dapat menentukan dengan pasti apakah seseorang akan menang atau tidak, karena faktor yang mempengaruhi pasti banyak sekali. Kita bahkan tidak bisa mengumpulkan semua faktor yang memungkinkan untuk seseorang menang atau tidak, sehingga pada akhirnya akan selalu ada semacam fluktuasi gitu, yang seringkali disebut sebagai error. Nah, error ini yang kemudian bersifat random dan mengikuti distribusi tertentu. Jadi, meskipun probabilitas kemenangan memenangkan kompetisi Indonesian Idol itu tergantung dari banyak faktor, dari persepsi kita sebagai penonton tetap masih ada faktor-faktor yang tidak diketahui, sehingga dia masuk dalam term yang seringkali disebut dengan error. Artinya error ini adalah sebenarnya sisa-sisa dari variasi yang dapat dijelaskan oleh favoritisme juri, banyaknya pendukung, dan segala macam yang lain. Jadi ini adalah bagian yang meskipun kita sudah tahu segala sesuatunya ini, favoritisme juri dan segala macam, tapi ada bagian yang masih kita tidak ketahui, mengapa kok yang ini bisa menang dan yang itu tidak menang, semacam itu. Dan dalam statistik yang disebut error ini itu seringkali bersifat random, sehingga dia mengikuti sebuah distribusi tertentu. Saya tidak tahu apakah jawaban ini menjawab pertanyaannya Clara. Semoga bisa menjawab. Jika tidak, mungkin bisa ditanyakan lagi. Oke.